Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Sari. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi. Video kali ini berbasis Vinti Inquiry, di mana siswa diminta untuk menemukan konsepnya sendiri melalui bimbingan dari guru. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan siklus menstruasi, peserta didik mampu mendeskripsikan fertilisasi, kehamilan, dan kelahiran, peserta didik mampu menganalisis gangguan dan teknologi pada sistem reproduksi. Tahap orientasi. Perhatikan gambar di bawah ini tentang siklus menstruasi, fertilisasi, kehamilan, persalinan, gangguan reproduksi, dan teknologi reproduksi. Setiap bulan, seorang perempuan mengalami siklus menstruasi, sebuah proses alami yang menandakan kesiapan tubuh untuk kehidupan baru. Namun, tahukah Ananda bagaimana hormon mengatur siklus ini? Mengapa kadang siklus bisa tidak teratur? Kemudian, dalam proses fertilisasi, terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Dari satu sel kecil, tumbuhlah janin yang berkembang dalam rahim ibu hingga lahir menjadi seorang bayi. Proses ini disebut dengan kehamilan dan persalinan. Namun, sistem reproduksi juga mengalami gangguan seperti kemandulan atau penyakit menular seksual. Di sisi lain, teknologi modern seperti bayi tabung dan kontrasepsi hadir sebagai upaya manusia untuk mengatasi masalah tersebut. Perhatikan Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 dan 14 berikut ini. Tahap merumuskan masalah. Dari pengamatan gambar dan ayat Al-Quran tadi, coba Ananda rumuskan masalah yang akan kita kaji hari ini. Fokuslah pada hal utama tentang siklus menstruasi, fertilisasi, kehamilan, kelahiran, gangguan, dan teknologi sistem reproduksi. Tahap merumuskan hipotesis. Sekarang kita perlu membuat dugaan sementara atau hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang akan kita uji melalui pembelajaran. Silakan tuliskan hipotesis Ananda pada kertas yang telah disediakan. Tahap mengumpulkan data. Ananda, sekarang kita masuk ke tahap pengumpulan data. Untuk menjawab hipotesis yang sudah Ananda buat, mari kita kumpulkan informasi dari video ini, buku teks dan sumber terpercaya tentang sistem reproduksi. Siklus menstruasi adalah sebuah siklus kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin, hipotalamus, hipofisis, dan ovarium dengan sistem reproduksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. Ada 4 hormon yang terlibat dalam menstruasi, yaitu FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Siklus menstruasi terlihat dari dinding rahim dan ovarium. Jadi, ada siklus uterus dan ada siklus ovarium. Siklus menstruasi terdiri dari 4 tahapan, yaitu menstruasi, proliferasi, ovulasi, dan sekretori. Fase menstruasi merupakan peluruhan endometrium beserta ovum yang tidak dibuahi karena menurunnya kadar progesteron dan estrogen. Ovum tidak dibuahi sperma menyebabkan korpus luteum berhenti menghasilkan estrogen dan progesteron. Dari dinding rahim tebal hingga ia luruh bersama ovum yang tidak dibuahi. Setelah ovum lepas, endometrium akan luruh, menyebabkan dinding rahim menipis. Karena dinding endometrium banyak mengandung darah, maka terjadi pendarahan ketika fase menstruasi. Fase proliferasi.
Pada fase ini, ovum mulai dibentuk kembali setelah ovum luruh pada masa menstruasi. Hipotalamus akan menghasilkan hormon GnRH, yaitu hormon FSH, akan merangsang pembentukan folikel telur terjadi di ovarium. Folikel telur tersebut akan berkembang menjadi folikel yang matang disebut dengan folikel de Graaff. Bisa menyekresikan hormon estrogen, sehingga di akhir masa proliferasi terjadi peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan dinding rahim menjadi tebal. Fase ovulasi. Ketika mendekati fase ovulasi, terjadi perubahan hormon. Peningkatan hormon estrogen menghambat pelepasan hormon FSH oleh hipofisis. Turunnya hormon FSH menyebabkan hipofisis melepaskan hormon LH. LH yang tinggi merangsang pelepasan oosit sekunder. Jadi, folikel yang matang pecah, akhirnya oosit sekunder lepas dari folikel de Graaff. Fase sekretori. Folikel de Graaff yang sudah pecah pada masa ovulasi akan mengkerut dan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Namun, estrogen yang dihasilkan tidak sebanyak yang dihasilkan oleh folikel de Graaff. Progesteron menyebabkan dinding rahim menjadi tebal. Jadi, fase ini terjadi penebalan endometrium. Bertujuan mendukung kehidupan embrio jika terjadi fertilisasi dan implantasi. Fase ini terjadi pada fase hari 15 dan sampai hari ke-28. Jika pada hari 26 tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum kemudian akan berubah jadi korpus albikan dan tidak bisa menghasilkan hormon lagi, sehingga dinding rahim akan luruh kembali dan terjadi menstruasi. Fertilisasi terjadi di sistem reproduksi wanita, yaitu di tuba falopi. Jutaan sperma memulai perjalanan, tapi hanya sedikit yang bertahan. Dari semuanya, hanya satu yang berhasil mencapai sel telur. Saat menempel, sel sperma itu melepaskan enzim khusus untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Begitu berhasil masuk, sel telur langsung menutup semua sperma lain, sehingga hanya satu yang membuahinya. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Genetik dari kedua sel bergabung membentuk satu sel baru yang disebut dengan zigot. Zigot membawa satu sel lengkap DNA, setengah dari masing-masing orang tua. Mulai hitungan jam membelah dengan sangat cepat, memulai perjalanan perkembangan manusia. Kehamilan. Minggu pertama menandai kehamilan, sel telur sudah dibuahi, bergerak menuju tuba falopi dan bersiap menempel di rahim. Minggu kedua, sel telur sudah dibuahi dan menempel di rahim, mulai menerima nutrisi penting dan oksigen. Minggu ketiga menandai awal perkembangan embrio. Organ-organ utama dan sistem tubuh embrio mulai terbentuk. Minggu keempat, detak jantung bayi sudah bisa dideteksi, menandai awal dari irama yang akan terus berdetak seumur hidup. Minggu kelima membawa lonjakan pertumbuhan. Organ dan sistem tubuh bayi terus berkembang. Usia 6 minggu, detak jantung sudah kuat dan teratur, memompa darah ke seluruh tubuhnya. Usia 7 minggu, indera mulai bereaksi. Mata mulai terbentuk dan ia sudah bisa membedakan cahaya dan kegelapan. Minggu ke-8, jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk lengkap dengan kuku kecil. Pada saat di dalam kandungan, janin dilindungi oleh beberapa membran, terdiri dari allantois, korion, kantong kuning telur, dan amnion. Allantois adalah membran yang mengandung banyak pembuluh darah, terdiri dari arteri dan vena umbilicus, membentuk tali pusar yang menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium uterus ibu. Selanjutnya adalah korion, yakninya membran terluar yang membentuk fili korionik atau jonjot endometrium dan plasenta, serta menyekresikan hormon HCG. Kantong kuning telur terbentuk di dalam endoderm,
berfungsi sebagai organ pencernaan dan pernafasan awal. Kemudian membentuk sel-sel darah dan pembuluh darah, serta untuk pertumbuhan gonad primitif embrio. Amnion akan membentuk langit-langit berongga yang terisi oleh cairan amnion atau cairan ketuban. Amnion ini berfungsi untuk melindungi janin dari guncangan, perubahan suhu, serta memungkinkan bayi bergerak dengan bebas. Persalinan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu dilatasi serviks, kelahiran bayi, dan kelahiran plasenta. Dilatasi serviks atau disebut dengan pembukaan, serviks akan dipaksa melebar untuk jalan kepala bayi sekitar 10 cm. Tahap ini merupakan tahap paling lama, terjadi mulai dari beberapa jam hingga 24 jam. Tahap kedua adalah kelahiran bayi. Bayi mulai bergerak melewati serviks dan vagina. Ibu dapat membantu mengeluarkan bayinya dengan cara sengaja mengontraksikan otot-otot dinding abdomen atau perut bersamaan dengan kontraksi uterus. Nah, kelahiran bayi berlangsung sekitar 30-90 menit. Selanjutnya, tahap kelahiran plasenta terjadi segera setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dari miometrium dan mengeluarkannya melalui vagina. Gangguan pada sistem reproduksi. Yang pertama, ada kanker serviks. Ini terjadi karena pertumbuhan sel abnormal pada lapisan epitel mulut rahim. Mioma uterus merupakan tumor jinak berupa daging yang tumbuh pada dinding rahim. Penyakit radang panggul merupakan radang saluran genitalia akibat infeksi bakteri seperti Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, dan Chlamydia trachomatis. Kanker testis merupakan pertumbuhan sel ganas pada buah zakar. Umumnya menyerang pria usia 15-35 tahun dengan gejala utama benjolan keras yang tidak nyeri. Radang epididymis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis yang ditularkan melalui hubungan seksual. Teknologi sistem reproduksi. Amniosentesis merupakan teknik pengambilan cairan amnion untuk dianalisis secara genetik dan biokimia. Bertujuan mendeteksi adanya kelainan genetik, misalnya siklemia atau hemofilia. USG atau ultrasonografi merupakan teknik diagnostik menggunakan gelombang ultrasonik menampilkan keadaan kesehatan, organ internal, ukuran tubuh, dan jenis kelamin bayi di dalam rahim ibu. Fertilisasi in vitro dikenal sebagai teknik bayi tabung, digunakan untuk membantu pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Mekanismenya, ovum akan difertilisasikan dengan sperma pada media kultur untuk menghasilkan embrio. Kemudian, embrio diimplantasikan ke uterus agar terjadinya kehamilan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 dan 14. Ayat ini menyinggung tentang proses reproduksi pada manusia, di mana air mani atau sperma yang disimpan ke dalam rahim sebelum melanjutkan proses berikutnya menjadi janin. Nah, kemudian pada ayat 14, tafsir ilmi Kemenak menjelaskan bahwa kedua ayat ini menunjukkan perkembangan embrio yang terjadi secara bertahap. Tahapan-tahapan yang digambarkan kedua ayat ini sama persis dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Secara global, pertahapan dimulai dari sel telur yang belum dibuahi dan diproduksi oleh organ wanita dan diletakkan pada semacam tabung yang disebut dengan falopi. Saat bersenggama, akan ada satu sperma laki-laki yang membuahi sel telur. Sel telur yang telah dibuahi akan bergerak ke rahim dan akan menempel pada dinding rahim. Ketika menempel di dinding rahim, embrio akan berkembang sekitar 3 bulan. Setelah itu, terjadilah perkembangan janin selama kurang lebih 6 bulan. Nah, antara ilmu sains dan juga Al-Quran itu terdapat hubungan yang sangat erat, sehingga di sini kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tahap menguji hipotesis. Sekarang, mari kita uji hipotesis yang sudah dibuat. Apakah benar antara hipotesis awal dengan hasil pengumpulan data? Silakan bandingkan hipotesis Ananda. Tandai hipotesis yang sesuai dengan data dan lakukan revisi hipotesis yang tidak sesuai. Tahap merumuskan kesimpulan. Setelah menguji hipotesis, mari kita simpulkan masalah yang kita kaji. Kesimpulan ini akan menjadi jawaban atas pertanyaan yang kita rumuskan. Oke guys, segitu dulu ya tentang sistem reproduksi. Pahami baik-baik biar sehat dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.